Saya waktu pertama nikah, saya bilang sama istri saya sama kamu ini sebagai seorang pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Ownernya ini Allah. Pemiliknya Ya, Allah. karena Allah yang pemilik syariat kan. Oke. Yang mengatur, menyuruh kita menikah itu dalam Islam kan Allah. Jadi ini rumah tangga sebenarnya pemiliknya adalah Allah. Saya sama kamu pegawai. Secara kebetulan, saya ini dirutnya. Kamu sekarang adalah pendampingnya. Jadi kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, saya akan dapat gaji yang maksimal. Saya lembur, saya dapat bonus. Oke, pahala. Ya, otomatis pahala. Tapi pahala ini masuk dalamnya salah satu substansialnya kebutuhan dunia. Oke. Pahala itu kan bukan cuma untuk di akhirat. Kita kalau bakti sama Allah, maka kebutuhan dunia akan diberikan. Kesehatan, kebutuhan dari makanan, minuman, kebahagiaan, semua akan dikasih. Jadi pahala itu bukan hanya sekedar nanti ditimbang, ditimbangan amal hari kiamat. Itu penyempurnaannya nanti pada hari kiamat. Nah seperti itu. Dan kamu juga adalah seorang staf di sini. Kalau seandainya kamu kerjakan tugas dengan baik, maka kau juga akan mendapatkan bonus ya. Tugas kita adalah harus bersinergi nih, kerjasama yang baik. Salah satu poin yang sangat menarik adalah perkataan seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Beliau awal nikah mengatakan pada istrinya begini. Saya ingin membangun sebuah pondasi dengan kamu. Agar rumah tangga ini langgeng. Dan bukan cuma sampai di sini, tapi sampai di akhirat. Istrinya mengatakan baik. Dia bilang, satu yang saya minta. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Solusinya, kalau saya sedang marah, kamu harus tenang. Tenangin saya. Okay. Tapi kalau kamu sedang marah, saya pun tidak akan memicu itu. Sampai kita sudah tenang, baru kita diskusikan. Nah itu poinnya. Oke. Jadi kalau dari pandangan syariat Islam sih, memang agama yang didahulukan. Karena orang kalau sudah coba lebih dekat ke agama, seperti dokter sekarang misalnya sudah mau merasa coba lebih dalami Islam misalnya. Kan keinginan itu akan mendorong kita selalu mau mendalami. Sementara yang diajarkan dalam Islam ini semuanya kebaikan dok. Contoh misalnya, disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan pasangan, memberikan hak anak-anak, berbaik pada tetangga, toleransi dengan agama yang lain, selama bukan berhubungan dengan masalah ibadah gitu kan. Maka semua itu kan baik-baik. Yang dilarang itu adalah semua yang buruk-buruk. Bohong, menipu, memukul. Dan itu ada mencuri. di dalam agama. Iya, ini bagian dari agama semua. Dan agama ini standarisasinya luar biasa. Karena seorang muslim misalnya di Indonesia, dia nggak boleh bohong. Di Amerika nggak boleh bohong. Di Australia sama. Jadi harusnya dia jadi orang baik di mana saja.